Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aulia Ramadhani dengan NIM. Aku merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Humas Komunikasi Digital tahun 2025. Langsung ke videonya ya. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena sosial yang sedang viral dan ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu kasus penumpang Transjakarta yang dimaki oleh seorang ibu-ibu karena masalah kursi. Kejadian ini tidak hanya sekedar konflik antar individu, tetapi juga mencerminkan masalah sosial, pemahaman aturan, serta etika di ruang publik, khususnya di transportasi umum. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menganalisis kasus tersebut menggunakan ilmu sosial, khususnya sosiologi, hukum, dan geografi, untuk melihat permasalahan ini secara lebih menyeluruh. Kasus ini bermula dari sebuah video yang viral di media sosial. Video ini bukan urusan ibu, saya bukan duduk di kursi prioritas. Masalah nggak prioritas. Ibu tahu nggak kalau misalnya orang lagi nggak enak badan? Tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu ibu. Nggak mau tahu gue. Ya udah. Nggak mau ngalah. Dalam video tersebut, terlihat seorang ibu-ibu memarahi seorang perempuan penumpang Transjakarta karena tidak memberikan kursi kepadanya. Penumpang yang dimarahi diketahui sedang duduk di kursi non-prioritas. Sementara ibu tersebut merasa bahwa dirinya lebih berhak untuk duduk karena faktor usia. Pihak Transjakarta kemudian memberikan klarifikasi bahwa kursi yang diduduki penumpang tersebut bukan kursi prioritas. Sehingga secara aturan, penumpang tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meskipun begitu, kejadian ini tetap menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama mengenai hak, empati, dan etika di ruang publik. Dari sudut pandang sosiologi, kasus ini menunjukkan adanya konflik sosial dalam interaksi antar individu. Konflik ini muncul karena perbedaan persepsi mengenai norma sosial. Sebagian masyarakat masih memegang nilai bahwa orang yang lebih muda seharusnya selalu mengalah kepada yang lebih tua, terlepas dari kondisi atau aturan yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat modern juga memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di ruang publik, selama tidak melanggar aturan. Transportasi umum seperti Transjakarta merupakan ruang sosial bersama, di mana individu dari berbagai latar belakang bertemu. Ketika empati, komunikasi, dan pemahaman norma tidak berjalan dengan baik, maka konflik sangat mudah terjadi. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana emosi dan tekanan di ruang publik dapat memperbesar masalah yang sebenarnya sederhana. Jika dilihat dari perspektif hukum dan aturan, Transjakarta telah menetapkan adanya kursi prioritas yang diperuntukkan bagi lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penumpang dengan kebutuhan khusus. Namun, kursi yang menjadi sumber konflik dalam kasus ini adalah kursi non-prioritas. Artinya, secara aturan resmi, penumpang yang duduk di kursi tersebut tidak melanggar peraturan. Sinilah muncul kesenjangan antara aturan formal dan ekspektasi sosial. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara kursi prioritas dan kursi umum. Kasus ini menunjukkan pentingnya edukasi publik mengenai aturan transportasi, agar tidak terjadi salah paham yang berujung pada konflik verbal maupun kekerasan sosial. Dari sudut pandang geografi, khususnya geografi sosial, transportasi umum di kota besar seperti Jakarta memiliki tingkat kepadatan dan mobilitas yang sangat tinggi. Transjakarta menjadi sarana utama bagi masyarakat perkotaan dengan latar belakang yang beragam. Kondisi ruang yang terbatas, kepadatan penumpang, serta tekanan aktivitas sehari-hari seringkali memicu ketegangan. Ruang transportasi publik bukan hanya tempat berpindah, tetapi juga ruang interaksi sosial. Jika tidak dikelola dengan baik dari sisi infrastruktur maupun pemahaman sosial, maka konflik kecil dapat dengan mudah membesar. Sebagai kesimpulan, kasus viral penumpang Transjakarta yang dimaki karena kursi bukan sekedar masalah pribadi, tetapi mencerminkan permasalahan sosial yang lebih luas. Melalui analisis sosiologi, kita melihat adanya konflik norma dan empati.
Melalui analisis hukum, kita memahami pentingnya aturan dan hak penumpang. Dan melalui analisis geografi, kita menyadari bahwa ruang publik perkotaan memiliki tekanan sosial yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama, empati, dan pemahaman aturan agar transportasi umum dapat menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Jika kita perhatikan, kasus ini menjadi viral bukan hanya karena peristiwa marah-marahnya, tetapi karena direkam, disebarkan, dan dikomentari oleh warganet. Media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Dalam waktu singkat, satu kejadian di ruang publik bisa berubah menjadi konsumsi nasional, bahkan memunculkan penilaian sepihak terhadap individu yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini hidup dalam budaya digital, di mana ruang publik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga virtual. Dalam sosiologi, konflik seperti ini dapat dijelaskan melalui konsep perbedaan peran sosial. Setiap individu membawa identitas, usia, kondisi fisik, dan pengalaman yang berbeda ke ruang publik. Ketika identitas tersebut bertemu, tanpa komunikasi yang baik, maka potensi konflik akan semakin besar. Selain itu, budaya saling menghormati di transportasi umum belum sepenuhnya terbentuk secara merata. Sebagian masyarakat menganggap empati sebagai kewajiban mutlak, sementara sebagian lainnya melihat aturan sebagai acuan utama. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian memicu ketegangan. Selain norma sosial dan aturan hukum, transportasi umum juga berkaitan dengan etika ruang publik. Etika ruang publik menuntut individu untuk mengendalikan emosi, menghargai hak orang lain, dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang beradab. Memarahi atau memaki di ruang publik tidak hanya berdampak pada individu yang dituju, tetapi juga pada kenyamanan penumpang lain. Oleh karena itu, kasus ini dapat dijadikan refleksi bersama tentang bagaimana seharusnya kita dapat bersikap di ruang bersama. Aturan transportasi umum sejatinya dibuat untuk melindungi sebuah pihak. Namun, aturan saja tidak cukup jika tidak dipahami oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai kursi prioritas dan hak penumpang dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti yang terjadi pada kasus ini. Oleh karena itu, peran pengelolaan transportasi sangat penting dalam memberikan edukasi yang jelas dan berkelanjutan kepada penumpang. Kasus viral ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tontonan, tetapi sebagai bahan pembelajaran sosial. Sebagai masyarakat perkotaan, kita dituntut untuk tidak hanya memahami hak, tetapi juga kewajiban dan empati terhadap sesama. Dengan sikap saling menghargai, transportasi umum dapat menjadi ruang yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi semua. Dalam kasus ini, terlihat jelas adanya perbedaan antara aturan formal dan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Aturan formal Transjakarta telah membagi kursi menjadi kursi prioritas dan kursi non-prioritas. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keteraturan. Namun, di sisi lain, nilai sosial yang berkembang di masyarakat masih menekankan bahwa usia yang lebih tua secara otomatis harus diprioritaskan, terlepas dari aturan yang berlaku. Perbedaan inilah yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Ketika aturan tidak sejalan dengan nilai yang diyakini individu, maka individu cenderung bertindak berdasarkan emosi dibandingkan dengan rasionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa aturan saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman sosial dan edukasi yang berkelanjutan. Demikian video analisis ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Halo teman-teman semua, salah. Aturan resmi. Gak apa. Tiba-tiba ke play. Gak apa-apa kan? Mobilitas.
dan penumpang dengan kebutuhan khusus.